Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral di korban media Kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak termasuk Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Horida Kartikawati Tursina. Dan saya Safira Revinda Rumastika. Di sini kami akan memaparkan tentang bullying. Kata bullying sudah familiar kita dengar, bukan? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut penindasan atau risak. Sebenarnya, sudah banyak orang-orang yang mengkampanyekan tentang anti-bullying, tapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang melakukannya, mengalaminya, atau bahkan kita sendiri yang mengalami atau melakukan bullying itu sendiri. Seiring perkembangan zaman, bullying seakan-akan ternormalisasikan. Perilaku bullying sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, seperti verbal dan non-verbal. Bullying non-verbal berdampak pada ancaman pelaku hingga kekerasan fisik, sedangkan bullying verbal menggunakan kata-kata kasar sampai menyebarkan aib korban ke orang lain. Ada beberapa faktor penyebab tindakan bullying itu bisa terjadi, di antaranya yang pertama dari penampilan fisik. Seseorang yang memiliki penampilan fisik berbeda dari orang lain bisa menjadi target bullying. Para penindas akan mengejek, mengintimidasi, hingga mengancam penampilan korban. Para penindas bisa saja mengatakan kata-kata yang kasar kepada korban, sehingga korban merasa sakit hati. Contohnya, penindas mengatakan fisik korban itu gendut, fisiknya disamakan dengan sesuatu yang jelek, dan masih banyak lagi. Tujuan dari kata-kata tersebut supaya korban merasa rendah diri dan terasingkan. Faktor yang kedua, perbedaan kelas. Perbedaan kelas seperti senior dan junior, gender, etnis, agama, dan ekonomi bisa memicu tindakan bullying terjadi. Faktor yang ketiga, tradisi senioritas. Di sekolah sering terjadi tradisi senioritas selama beberapa generasi. Tradisi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi karena mendapat kekerasan. Faktor yang keempat, keluarga. Keluarga besar yang tidak akur bisa mengakibatkan tindakan bullying antar keluarga terjadi. Contohnya seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, lalu ia membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah. Faktor yang kelima, karakter seseorang, di mana seseorang itu memiliki karakter yang mendominasi hingga menimbulkan rasa ingin berkuasa, merasa paling hebat, merasa paling jago, atau merasa paling kuat dari yang lain. Faktor yang keenam, seseorang itu sedang mencari perhatian dengan melakukan pembulian karena merasa kurang diperhatikan. Faktor yang ketujuh, penindas pernah menjadi korban bullying. Beberapa kasus menunjukkan kalau pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Faktor yang ke-8, rasa iri seorang pelaku bullying kepada korbannya karena suatu hal yang dilakukan korban yang menimbulkan rasa iri pada pelaku hingga melakukan kekerasan pada korban. Mengutip dari kemenpppa.go.id, bullying dikelompokkan dalam 6 kategori, antara lain 1. Kontak verbal langsung. Bullying berupa tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama, merendahkan, intimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip buruk. 2. Kontak fisik langsung.
Pelaku mendorong, menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit, memeras, mengunci seseorang dalam ruangan, hingga menghancurkan barang milik orang lain. 3. Perilaku nonverbal langsung. Tindakan bullying melihat sinis, menampilkan ekspresi merendahkan, mengancam, mengejek, menjulurkan lidah, sampai melakukan kekerasan fisik pada korban. 4. Perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan bullying berupa memanipulasi persahabatan, mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, sampai mendiamkan seseorang. 5. Pelecehan seksual. Tindakan bullying ini masuk dalam kategori kekerasan fisik atau verbal. 6. Cyberbullying. Tindakan kekerasan dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik, seperti memberi komentar jelek, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan menyebarkan rekaman video intimidasi. Cyberbullying terjadi melalui media sosial, SMS, email, atau platform online, tempat orang-orang berinteraksi. Cyberbullying ini dapat menjangkau korban dimanapun dan kapanpun. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bullying dapat menimbulkan dampak yang berbahaya dan jangka panjang bagi korban. Selain efek fisik, bullying juga dapat memicu depresi, stres, gangguan kesehatan mental, sampai memicu emosi yang berlebihan. Bullying berdampak pada menurunnya tingkat kecerdasan dan kemampuan analisis korban. Remaja dan anak-anak yang mendapatkan perilaku bullying akan menurun secara akademik dan memilih untuk mengasingkan diri. Sedangkan, dampak paling fatal dari kasus bullying adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban.